Bencana tanah bergerak merusak ratusan rumah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, tanah bergerak yang cukup masif terjadi pada 2 Februari lalu. Fenomena pergeseran lahan ini memaksa ribuan warga meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga rusak parah, lantai terbelah menganga, hingga bangunan utama roboh rata dengan tanah. Ratusan rumah yang rusak dinyatakan berbahaya jika tetap ditempati. Pergerakan tanah dilaporkan meluas setiap harinya. Retakan tanah di jalan desa terpantau melebar signifikan hingga membelah akses jalan utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan wilayah Desa Padasari sebagai zona merah yang tak layak huni. Status tersebut menegaskan bahwa area tersebut tidak dapat ditinggali sama sekali oleh warga karena risiko keselamatan yang sangat tinggi. Kondisi tanah yang labil membuat pergerakan tanah terus terjadi, terutama saat intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut. Dan pemirsa, kita perbarui informasi tentang bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan berdialog bersama pakar geologi. Sudah bergabung bersama kami Profesor Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Prof. Rita. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rita, ini kan menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Secara ilmiah, apa sebenarnya yang terjadi dalam tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal ini, Prof? Jadi sebetulnya itu adalah fenomena geologi akibat kondisi geologi setempat yang di situ sebetulnya ada data atau peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Di situ menunjukkan ada formasi yang disebut formasi halang, dan formasi ini merupakan susunan batuan. Di dalamnya terdapat lapisan lempung abu-abu kebiruan atau sering disebut lempung biru atau lempung kehijauan. Nah, lempung inilah yang sebetulnya yang merupakan permasalahan, sehingga lapisan ini apabila artinya permasalahan itu diakibatkan oleh kandungan lempung yang disebut montmorillonite. Apabila kondisinya jenuh air, maka akan mengalami pelembekan dan ekspansi menjadi seperti pasta gigi. Seperti pasta ya, jadi seperti lumpur begitu. Kalau kondisi kering itu bersisik pejal keras. Nah, faktor berikutnya selain ada lapisan lempung tadi yang sifatnya kedap air, tapi di atasnya ada tumpukan tanah yang gembur ya, yang mudah meresapkan air. Sehingga saat misalnya hujan turun, air itu meresap masuk ke dalam tanah, namun tertahan oleh lapisan lempung, sehingga akumulasi air itu terakumulasi di atas lapisan lempung biru tadi. Dan akibatnya lempung itu menjadi melemah, menjadi kehilangan kohesi dan menjadi lembek. Beban di atasnya itu akan memperburuk situasi sehingga tadi terjadi rayapan atau pergerakan akibat hilangnya kekuatan tadi. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan bangunan-bangunan di atasnya awalnya mengalami retakan-retakan. Retakan-retakan ini tidak seketika seperti itu. Itu kejadiannya tidak seperti longsor ya, dalam waktu beberapa detik saja. Itu kejadiannya lambat. Kadang-kadang memakan waktu lebih dari 1 tahun. Kadang-kadang beberapa tahun, tidak seketika. Awalnya tuh sangat pelan. Namun kemudian semakin berkembang dengan terjadinya hujan, akumulasi air hujan semakin berkembang dan akhirnya bisa terjadi amblesan, bangunan-bangunan patah ya, retak, dan bangunan di atasnya akhirnya akan roboh juga karena landasannya retak-retak, patah, ambles. Itulah yang berbahaya saat terjadi bangunan itu
retak, patah, ambles, roboh, itu yang membahayakan penghuninya. Dan kondisi ini dikontrol oleh kondisi morfologi bentang alamnya. Daerah tersebut umumnya merupakan kaki lereng pegunungan atau bukit. Jadi di sekitarnya itu biasanya ada lereng-lereng. Nah, air terakumulasi karena tempat itu relatif paling rendah dibandingkan lereng-lereng di sekitarnya. Sehingga sangat jenuh air, seperti genangan air di dalam tanah. Itulah yang memperparah situasi. Demikian. Iya, Prof Rita, apakah tanah bergerak ini bisa memicu bencana susulan, Prof? Kalau susulan, ya itu tadi amblesannya tadi yang membahayakan. Awalnya tuh bergeraknya tuh hanya retak-retak gitu ya. Tapi akhirnya bisa ambles, susulannya tuh ambles tadi, dan itu yang merobohkan bangunan. Namun yang berbahaya lagi adalah biasanya kalau sudah terjadi retak-retak, ini di bagian kaki bawah lereng. Di lereng itu fenomena serupa. Jadi lapisan lempung ini menyambung sampai ke lereng, sampai ke atas. Biasanya seperti itu, lapisan geologi, ya, lapisan batuan. Yang membahayakan juga, yang sekarang belum terjadi, tapi perlu diwaspadai, dicek di lapangan. Di atas juga terjadi pergerakan, diawali dengan lempung yang jenuh air tadi. Kalau itu terabaikan, akan meluncur sebagai longsoran yang cepat. Dan itu juga bisa membahayakan orang yang lewat atau rumah yang ada di atas. Sehingga saran saya perlu ada yang menginspeksi, melihat indikasi berupa retakan-retakan lengkung, retakan berbentuk tapal kuda, lengkung memanjang. Itu awal dari gejala awal longsor. Sering ditandai dengan lereng-lereng yang pohon-pohon yang miring atau tiang-tiang yang miring seperti itu. Demikian. Ya. Lantas, Prof, mungkin ada himbauan ataukah ada saran agar warga bisa memitigasi bencana yang serupa? Jadi himbauannya adalah masyarakat perlu waspada, terutama saat ini kondisi lahannya sudah rusak semacam itu. Jadi mohon tinggalkan tempat itu. Tempat itu sudah tidak aman untuk dihuni, apalagi masih musim hujan, di saat puncak musim hujan. Jadi lebih baik menyingkir dari tempat itu. Semoga sudah disediakan tempat mengungsi atau tempat hunian sementara, ya. Dan waspada, kalau sebaiknya jangan masuk-masuk ke sana, karena yang dikhawatirkan lereng-lereng yang di atasnya, di sekitarnya, itu saat hujan juga bisa menjadi longsor. Fenomenanya tuh sebetulnya sama, hanya belum terjadi. Yang terjadi dulu di bawah. Nanti dikhawatirkan yang atas itu juga bisa meluncur, dan itu cepat dan sulit untuk menghindar kita. Karena di atas itu lerengnya curam. Jadi pergerakannya menjadi cepat. Kalau di bawah lerengnya landai, hampir datar. Jadi gerakannya merayap. Seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Dwiko Rita Karnawati selaku pakar geologi atas waktunya bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu, Prof. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.